Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Ini adalah pembacaan untuk melihat bagaimana situasi asmara Scorpio di sepanjang bulan Juni 2024. Seperti biasa sebelum memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Scorpio saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja mari mulai. Situasi antara Scorpio dengan pasangan asmaranya sepanjang Juni 2024 adalah. Nah, jadi kalau Mari lihat begini ya, mungkin situasi hubungan mulai dari kemarin-kemarin hari ini tuh sudah sangat amat berubah gitu ya. Sudah kayak lebih cenderung menunjukin bahwa ini finish deh gitu ya. Ini selesai deh gitu. Selesai dalam artian di sini tuh selesai bukan bener-beneran untuk beberapa ya. Untuk beberapa kasus bukan bener-beneran bercerai. Bukan bener-beneran menggugurkan status sebagai suami istri gitu ya. Tetapi sikap laku dalam hubungan ini tuh nampaknya Mari tidak akan bisa lagi sama seperti yang dulu lagi gitu ya. Atau kalau ini hubungannya pacaran gitu. Hubungan pacaran ini tuh nampaknya Mari visi dan misinya sudah akan berubah. Jika dulu mungkin sudah kayak berencana, inilah hubungan asmaraku untuk terakhir kalinya sebab dengan dia aku akan membangun rumah tangga gitu ya. Bahwa kayak asmara percintaan, penjelajahan pada asmara percintaan ini tuh sudah tidak akan lagi dilakukan gitu ya, karena telah memilih si pasangan ini tuh menjadi pelabuhan terakhir gitu. Tadinya begitu gitu ya. Mulai di sana tuh dulu atau kemarin hari itu tuh kayak yang memberikan effort sungguh-sungguh di sini gitu ya. Mulai yang kayak tidak lagi melirik kanan kiri gitu ya. Walaupun di sana ada konflik, walaupun di sana sempat terjadi ada perselisihan gitu ya, ngambek-ngambekan misalnya di sana ya. Tapi kayaknya masih tetap mau bertahan, masih tetap mau ngebenahin gitu ya. Masih tetap yang tidak punya plan B gitu ya, tidak punya planning yang lain. Ya udah, kalau ya berantem ya berbaikan gitu ya. Kalau di sana terjadi gangguan dari luar, di sini tuh kayak coba untuk tetap mempertahankan relationship ini gitu ya. Jadi nampaknya kayak yang dihalau itu, misalnya sempat ada cobaan kehadiran orang ketiga misalnya gitu ya, atau mungkin hubungan ini tuh sempat misalnya ditentang kayak gitu ya sama keluarga, tapi kemudian di sana masih ada tidak, walaupun saat ini belum mendapatkan restu, tapi aku telah memilih bersama dengan dia. Jadi intinya di situ tuh sempat niat tekad ini tuh seteguh karang gitu ya, sekuat baja gitu. Tapi ternyata setelah melalui berbagai macam tantangan, berbagai macam rintangan, kemarin hari oke, di situ tuh sempat selamat gitu. Tapi di belakangan hari ini kekuatan, kemampuan, kebisaan untuk teguh gitu ya, ini tuh nampaknya Mari sudah mulai ambruk gitu. Tuh ya. Jadi kayak yang ada di sana tuh perubahan dalam artian kalaupun tidak dengan dia, memangnya kenapa? Kira-kira begitu pertanyaannya ya. Kalau misalnya jika tidak bersama dengan dia, memangnya apa yang terjadi gitu. Karena toh jika dipertahankan seperti ini, hubungannya yang ada hanyalah situasi yang kemudian bisa entah itu saling menyakiti gitu ya. Mungkin juga ada sempat harapan-harapan biar dia berubah gitu ya, biar dia bisa lebih memahami, biar dia bisa lebih bertanggung jawab terhadap relationship ini, ataupun di sana ada harapan-harapan
agar dia, agar keadaan, agar diriku gitu ya bisa ke arah yang lebih baik gitu. Tapi ternyata nggak ngelihat di sana tuh kemudian ada benefit dari hasil berjuang bertahan gitu. Sehingga kemudian ya bukannya di sini tuh berputus asa, hanya saja oke deh kalau memang situasi seperti ini harus aku jalani, aku nggak kuat gitu ya, aku nggak mampu di sini tuh selalu terus untuk berjuang mengupayakan gitu loh. Jadi bagaimana memangnya kalau kali ini tuh tak lepasin aja, mau bagaimana terjadi ke depan sana ya terjadilah. Tapi intinya saat ini menemukan diri ya, satu sama lain ini tuh kayaknya menemukan diri bahwa bagaimana jika kemudian untuk saat ini tuh mencoba untuk melakukan atau menjalani kehidupan dengan cara yang berbeda dulu gitu loh ya. Jadi tidak lagi menaruhkan harapan dan kemudian bisa terkunci dalam hubungan ini, tapi lebih kayak membebaskan, meringankan diri gitu ya, memerdekakan diri. Nah begitu kalau mari tangkap ya, memerdekakan diri. Jadi kayak tidak lagi mau mengatur-ngatur, tidak lagi mau berusaha untuk kayak mendorong Tuhan gitu ya, katakan di sana ya, mendorong Tuhan untuk Tuhan bikin kayak gini dalam hubunganku, semoga seperti ini dalam hubunganku Tuhan. Tuhan tolong bantu untuk menjadi seperti ini dan sebagainya gitu ya. Jadi kayak nggak ada lagi yang kayak gituan. Udah deh gitu ya, terserahlah. Nah lebih ke sana gitu, lebih ke sana. Jadi nggak ada lagi mau mendikte harus bagaimana situasi relationship ini gitu. Dan untuk mari lihat di bulan Juni ini tuh ada langkah baru untuk keduanya. Masing-masing di sini tuh kayak mencoba untuk menjalani hidup yang lebih relevan lagi bagi diri sendiri. Berusaha untuk menjalani hidup itu tuh yang tidak lagi tanpa membebani diri sendiri. Jadi kalau mari lihat di sini tuh mencari happy gitu ya, mencari kesenangan masing-masing. Karena tidak lagi ditemukan dan tidak lagi mungkin mau berusaha untuk menemukan kebahagiaan itu tuh dengan cara berkolaborasi gitu ya, dengan cara bersama-sama gitu. Jadi kayak kesadaran untuk bersamanya, mari lihat saat ini tuh lagi turun energinya gitu ya. Lebih kayak kesadaran aku mau bahagia, aku mau senang, aku mau tenang gitu loh. Gitu ya. Atau mungkin beberapa aku pengen coba menjelajahi apakah ada peluang baik yang ada di luar sana. Gitu ya. Jangan-jangan ada lagi yang lebih serasi untuk aku. Kira-kiranya begitu ya. Atau mungkin bukan mencari person baru, tetapi kayak gimana ya caranya untuk bisa tidak terlalu terbebani dengan apa yang terjadi dalam hubungan ini. Jadi kayak mencari satu hal baru yang segar untuk dilakukan gitu ya, biar tetap menjaga kewarasan diri sendiri gitu loh ya. Jadi ini bisa kayak juga pelarian perhatian gitu, karena jika perhatian hanya tertumpu pada relationship ini, boleh-boleh nanti di situ tuh kayak melihat sesuatu yang akhirnya bikin diri ini tuh tidak senang gitu loh. Bikin diri ini tuh bahkan bukan hanya tidak senang, tapi yang marah gitu ya. Nah, jadi ya kemana nih dibawa atensi gitu ya. Tentu saja manusia tidak akan mau memberikan energi, atensi hanya kepada sesuatu yang bikin sesek, bikin gelisah, bikin tidak bahagia gitu ya. Pasti semua manusia pada akhirnya di situ tuh mencari yang bikin jiwa ini tuh mengalami kenikmatan. Nah, kayak gitu ya. Jadi di sini tuh kayak ya bisa aja masih tetap berada dalam satu rumah yang sama gitu ya. Atau masih kayak yang mau saling ada interaksinya di situ ya,
saling berinteraksi di situ gitu. Tapi nampaknya Mari hanya sebatas secukupnya aja, karena lebih dari separuh energi nanti tuh dibawa untuk melakukan sesuatu yang tadi seperti kata Mari, melakukan sesuatu yang baru yang diharapkan di sana tuh bisa mengkompensasi ketidakbahagiaan dalam menjalani relationship ini gitu ya. Jadi memang bisa kayak yang untuk beberapa juga ya, yang kayak bilang udahlah kamu di sana dulu, aku di sini dulu gitu ya. Jadi kayak ada perpisahan di sana, yang satu tubuh fisiknya di situ, yang satu tubuh fisiknya di sini, walaupun tadi sempat ada misalnya ya dalam satu rumah yang sama gitu kan. Nah, tapi kemudian di sini tuh memilih untuk ya angin-angin dulu gitu ya, penyegaran dulu, pindah dulu, yang satu pindah ke mana gitu ya, memutuskan untuk menjauhkan diri dulu gitu ya. Nah ketika di sana ada jarak gitu ya, atau jarak secara fisik atau jarak secara batin gitu ya, secara emosional. Di sini tuh kalau Mari lihat akhirnya energi yang dibuat ke dalam hubungan ini agar menjaga keharmonisan, agar semakin kuat hubungan ini, ya tentu saja akhirnya tuh jadi tidak ada gitu ya. Dan di sini tuh bisa kayak Scorpio itu berujar gitu ya, ya aku kayak gini tuh ya karena ngikutin dia lah, dia duluan cuek misalnya gitu ya, ya dia duluan kayaknya tidak peduli sama aku, dia yang duluan mencari kesenangannya dia. Loh, kalau dia bisa mencari kesenangannya, kenapa aku tidak? Nah, kira-kira begitu. Kalau dia ngecuekin aku, terus ngapain aku tuh harus sok-sok care sama dia? Ya udah, tak cuekin balik aja. Nah, kayak gitu ya. Jadi kayak Scorpio menganggap bahwa sikap dan lakunya dia yang mungkin dingin gitu ya, yang mungkin kayak juga semakin kuat gagasan untuk berpisah, ini tuh mungkin dianggap Scorpio, ya dia yang men-trigger. Ini loh si pasanganku yang membuat aku jadi seperti ini gitu ya. Dia sekena-kenanya kepadaku. Dia sembrono ke aku gitu. Terus ngapain? Aku tuh menggantungkan diriku kepada seseorang yang seperti ini. Ya aku cari happy-nya aku dong. Nah kayak gitu ya. Kalau dia aja bisa bahagia tanpa aku, kenapa? Kenapa kemudian aku tuh juga tidak bisa melakukan hal yang sama? Nah, kira-kira begitu ya. Jadi kayak lebih kuat energi itu tuh terfokus kepada petualangan diri sendiri gitu ya. Bukan lagi petualangan what next dalam hubungan ini. Sudah tidak lagi terlalu mikir-mikir ke arah sana, tapi apa yang kemudian terjadi pada perjalanan hidupnya aku pribadi berikutnya. Nah, lebih besar di sana tuh rasa excited, pengen tahu gitu loh. Pengen tahu hal baru apa yang mungkin saja terjadi dalam kehidupan pribadi ini. Nah, di situ ya. Jadi ini tuh kayak Mari lihat membuka diri kepada hal baru gitu ya. Hal yang mungkin sudah tidak pernah lagi dilakukan ketika bersama gitu ya. Jadi di sini beberapa mungkin menemukan hobi baru gitu ya. Menemukan satu hal yang menarik gitu ya, yang baru gitu loh. Nah, di sana ya. Jadi kayak semangat pada hubungan ini melempem, tapi semangat pada aktivitas diri pribadi. Nah, di situ yang Mari lihat rasa-rasanya menggebu-gebu. Jadi kayak oke, sudah tidak hangat lagi hubungan ini, tapi lantas tidak membuat diri masing-masing ya kemudian menjadi sedih gitu ya, mempertahankan kesedihan. Mungkin juga kayak tidak ada di situ tuh rasa aduh kesiannya hubungannya ini, padahal sudah aku jalani untuk sekian waktu, tapi kenapa ya saat ini tuh aku dan dia keadaannya seperti orang asing gitu ya. Jadi kayak nggak ada menyayangkan bagaimana situasi hubungan ini. Tak ada dibawa di sana tuh
keadaan hubungan menjadi sebab dari rasa tidak bahagia berkepanjangan gitu ya. Jadi tidak mau membuat apapun yang terjadi dalam relationship ini, dalam artian ini kan lagi tidak baik-baik saja ya, itu kemudian mempengaruhi lahir dan batin menjadi ikutan juga tidak bahagia gitu ya, tidak baik-baik saja, nggak mau. Di sini tuh menolak untuk tidak bahagia, itu ya poinnya. Keduanya menolak untuk tidak bahagia, terutama ini tuh energi Scorpio gitu ya, terutama energi Scorpio yang kayak aku tidak mau stuck dalam hubungan ini, aku tidak mau stuck dalam keadaan yang seperti ini gitu. Kalau pun hubungan ini stuck, tapi kehidupan aku sendiri tidak boleh berhenti, hanya sampai terkukung, terkunci gitu ya, terjebak, terperosok pada situasi dengan si dia. Nah seperti itu ya. Oke, baik. Jadi di sana tuh kalau Mari lihat hubungannya tidak dalam kondisi yang stabil, tidak dalam kondisi yang baik-baik saja, tapi juga di sana dalam relationship ini Mari lihat kayak yang upaya untuk saling menyakiti kayaknya enggak gitu ya. Jadi ketika mencoba untuk berpetualangan kembali dalam hidup, di sana tuh kayak nggak ada pikirannya mampus kamu ya, biar kamu lihat aku tuh bisa happy tanpa kamu. Jadi di sana tuh apapun yang dilakukan untuk di bulan Juni ini tuh kayaknya pure di sana tuh memang untuk ngebahagiain diri sendiri gitu ya, tanpa diembel-embeli. Nah biar kamu tahu ini, tanpa diembel-embeli rasa ingin bikin dia panas gitu ya, melecehkan dia, melecehkan pasangan gitu ya, nggak ada gitu. Jadi di sini tuh polos, pure di sana ya, apapun yang dilakukan itu tuh memang untuk kesenangan sendiri, kenikmatan sendiri gitu ya. Nggak perlu di sana nikmat dengan cara membuat dia tidak bahagia. Nampaknya Mari nggak ada punya prinsip di situ. Ya nikmat aja gitu ya. Ya memang dalam upaya ngebahagiain diri sendiri. Nah, seperti itu. Ya jadi polos tanpa embel-embel babi bu bebo yang tarikan-tarikan medan energi yang memancing perselisihan, yang memancing rasa sakit bagi orang lain ya. Dalam artian di sini tuh bagi pasangan ya. Nah, di sana. Oke, baik, dalam pembacaan ini hadir energi dari Virgo, Scorpio sendiri, masuk energi dari Sagittarius, Leo, Aries, ada energi dari Libra di sana, masuk energi dari Pisces di sana ya. Oke, baik, mungkin itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.